Untuk menanggapi keadaan-keadaan yang serba tidak menentu, ketakutan akan virus corona, dan juga keadaan ekonomi yang semakin hancur, saya merenungkan dan saya berdoa banyak. Dan saya mendapat salah satu impression yang kuat bahwa tahun berganti, keadaan berganti, masalah, persoalan, berkat, penyakit, silih berganti. Tidak pernah ada yang permanen. Tahun 2020 kita baru masuk 2 bulan, belum sampai ke 3 bulan. Awal ke 3 bulan kita sudah diserang oleh virus corona. Nah, mari kita belajar bahwa ada satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan kita. Para nabi zaman dulu diberi pesan oleh Tuhan. Dan tiap-tiap pesan yang diberikan kepada para nabi, sampai kepada rasul, bahkan sampai kepada putra sulungnya Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus. Pesan itu bisa berubah. Tetapi yang tidak berubah, yang memberi pesan, yaitu Yesus Kristus dan Tuhan kita. Nah, untuk itu saya mempelajari betul bagaimana caranya kita melihat perubahan-perubahan zaman ini dengan skala daripada Tuhan. Dan kita mau belajar untuk mengerti bahwa Tuhan menitipkan pesan kepada para hamba-hambanya. Nah, mari kita belajar untuk bagaimana pesan itu dari zaman perjanjian lama, bahkan dari awal kitab sebelum adanya Taurat. Tuhan sudah menitipkan pesan. Pertama kepada seorang nabi. Siapa nabinya? Nabi Nuh. Jauh sebelum Taurat ada, Tuhan sudah memberikan pesan kepada pahlawan imannya dan terusnya kepada Nabi Nuh. Next slide. Tolong slide yang ketiga. Pesan dari Nabi Nuh, hiduplah bergaul karib dengan Tuhan dan jangan melihat sekelilingmu yang kadang-kadang melemahkan imanmu kepada Tuhan. Tetapi kamu harus tetap hidup bergaul karib dengan Tuhan. Pesan dari Nabi Nuh jelas sekali, simple, tetapi dia berkata Tuhan itu setia. Dan mari kita untuk terus berusaha setia di dalam Tuhan. Kejadian 6, next slide, slide keempat, Kejadian 6 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara perhatikan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam Alkitab saudara garis bawahi kata kasih karunia. Karena this is the first word. Kasih karunia atau grace dikenal di dalam Alkitab. Sebelumnya Alkitab tidak pernah menulis ada kasih karunia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan saya sangat percaya. Kalau Tuhan memilih Nuh karena Nuh bukan cuman baik. Tetapi dia mendapat kasih karunia. Saudara dan saya mendapat kasih karunia enggak? Nah, saudara dan saya mendapat kasih karunia yang sama. Jadi, gak usah takut dengan COVID-19. Tetapi juga jangan menyepelekan COVID-19. Dengan berkata, gue gak takut, gak apa-apa, seenaknya sendiri. Hidup seperti tidak ada masalah yang kau hadapi. Jangan mencobai Tuhan. Kita punya kasih karunia bukan untuk mencobai Tuhan. Tetapi kita punya kasih karunia untuk hidup bijaksana. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang ke-8 jelas sekali berkata bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Saya pernah jelaskan kepada saudara semuanya bahwa kalau ada orang yang mau frustrasi adalah sebetulnya Nuh. Karena 100 tahun lebih dia menginjil, dia mengajarkan firman. Tidak ada satupun yang bertobat. Are you with me? Tidak ada satupun yang bertobat. Yang ikut masuk ke dalam bahtera cuman istri dan anak-anaknya. Tetangganya tidak.
Anda harus mengerti, katanya mendapat kasih karunia, tetapi apa yang dikerjakannya, apa yang diinjilinya tidak berhasil. Tetapi mungkin saudara juga nggak pernah belajar dengan benar. Lihat, waktu Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera, Nuh pernah nggak melihat bahtera? Tidak pernah. Jadi dari mana Nuh tahu bahtera itu seperti apa? Bahkan Nuh tidak pernah tahu ada hujan. Dan Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera bukan di pinggir laut, tapi di atas gunung. Dan Tuhan bilang nanti aku akan mengirimkan hujan. Nah, ada banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi sudah ada di dalam rencananya Tuhan. Are you with me? Ada banyak hal yang Tuhan sudah firmankan kepada kita, tetapi kita tidak mengerti. Saya mau pakai resep seperti iklannya Nike. Just do it. Just do it. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang panjang. Tuhan punya rencana yang sempurna dan kita tidak tahu apa itu. Tetapi ayat 9 sini jelas sekali kata inilah riwayat Nuh. Dan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kalau baca ayat ini gampang sekali kita lihat. Tapi kalau bayangkan 100 tahun tidak berhasil, 100 tahun menginjili cemooh bahkan disiksa oleh tetangganya. Dia bilang dia mau buat bahtera, tetangganya akan bilang lu gila. Guru-guru sekolah minggu pun berkata Nabi Nuh membuat bahtera, orang sangka dia gila. Nah, tetapi Nabi Nuh tetap teguh. Walaupun tidak ada seorang yang masuk. Mari kita ambil pesan dari Nabi Nuh. Apa artinya? Kalau engkau punya pesan dari Tuhan, kalau engkau punya message dari Tuhan, jangan izinkan sekitarmu mengambil message itu. Jangan izinkan keadaan yang bertentangan merendahkan message itu. Keep. Are you with me? Baru satu. Sekarang yang kedua. Pesan dari terakhir. Belum. Sebelum yang kedua. Dan kita lihat kata covenant juga ada di dalam kehidupan Nuh. Waktu Nuh selesai keluar dari bahtera, Tuhan membuat apa? Pelangi. Dan itulah rainbow covenant. Dan saya sangat percaya waktu saudara mendapat anugerah dari Tuhan, saudara juga akan membuat covenant dengan Tuhan. Dan covenantmu ini akan berlaku untuk seluruh keluargamu dan anak-anak cucumu. Amin. Kedua, pesan dari setelah Nabi Nuh, Nabi Abraham. Abraham kita kenal dengan bapak orang beriman. Slide 5. Oke, sudah. Walaupun kamu belum melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, kamu harus tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Semuanya menjadi mungkin walaupun sekelilingmu tidak memungkinkan kamu untuk hidup dan menggenapi semua janji-janji Tuhan. Message yang disampaikan Tuhan lewat Bapak orang beriman adalah semua bisa terjadi. Kita baca ayatnya Kejadian 15 ayat 4 sampai 6. Kejadian 15 ayat 4 sampai 6. Ayat 4 berkata, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran. Saudara perhatikan ayat yang ke-6, kita ulang. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Pertanyaan saya, apakah ini pertama kalinya Tuhan ngomong kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, bahwa dia akan punya keturunan? No, ini yang ketiga kalinya. Yang pertama kali Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3.
Pada waktu Abraham masih tinggal di kota Mesopotamia, Tuhan datang dan Tuhan berkata, Abraham, keluar dari kampung halamanmu, keluar dari sanak saudaramu. Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Pergi ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Dan Abraham percaya, bukan tidak percaya. Buktinya Abraham pergi pada ayat yang keempat. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin pergi. Are you with me? Lalu kejadian yang kedua, Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Di mana Tuhan kembali menghampiri Abraham dan berkata, aku berjanji kepadamu nanti keturunanmu akan banyak dan akan berkuasa. Tetapi kita lihat dalam Kejadian pasal 15 ayat keempat. Abraham tidak percaya bahwa dia akan punya keturunan. Sehingga Tuhan berkata kepada dia, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Jadi dengan kata lain, Abraham percaya bahwa Tuhan berjanji akan membuat dia pun jadi banyak. Tetapi Abraham diam-diam mempunyai plan B bahwa dia akan mewariskan semua hartanya kepada Eliezer, bujangnya. Betul nggak? Sehingga akhirnya Tuhan ngomong kepada dia, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara perhatikan. Tuhan sudah 2 kali ngomong, dia tetap gak percaya. Dia punya agenda yang baru, dia bilang nanti bujang gua yang akan mewarisi semua keturunan gua. Karena gua gak punya anak. Tapi pada waktu ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperkenalkan itu sebagai satu kebenaran. What? Are you with me? Siapa di sini yang pernah dapat janji Tuhan dan tidak pernah bimbang dan tidak pernah ragu dan selalu kuat bahwa pasti akan jadi? Hebat yang di belakang. Dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah bimbang, dia tidak pernah mundur sedikit pun. Maju tak gentar, membela yang benar. Lebih hebat dari bapak orang beriman. Abraham sendiri pernah up and down. Abraham pernah down. Tapi istimewanya di sini saya mau kasih tahu pada saudara. Apa? Tuhan tidak memperhitungkan kelemahan Abraham. Are you with me? Tapi ini perjanjian lama loh, bukan perjanjian baru. Anugerah belum. Perjanjian lama hutang gigi ganti gigi. Tapi Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Karena Abraham tidak sama sekali menolak Tuhan. Dia percaya, dia keluar dari tanah tempat tinggalnya. Dia keluar dari saudaranya, dia pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Tetapi di dalam hatinya dia bilang, dia menuntut bukti bahwa mana anakku. Aku belum punya anak. Sementara Tuhan sudah berkati dia dengan harta yang melimpah. Jadi akhirnya dia menyusun satu strategi, semua hartaku nanti aku akan berikan kepada pembantuku yang paling setia. Yaitu Eliezer. Mungkin gak ada orang lain tahu. Mungkin gak ada orang lain ngomong. Mungkin Abraham pun gak ngomong sama Sarah karena gak tertulis dalam Alkitab. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran Abraham. Sehingga Tuhan berkata, bukan Eliezer yang akan mewarisi. Saudara, Tuhan tahu kekhawatiranmu. Tuhan tahu kecemasan dalam hatimu. Tuhan tahu kegoncanganmu. Dan jangan sembunyikan itu dari Tuhan. Karena Tuhan look after you sampai sedalam-dalamnya. Amin. Amin. Jangan berlagu atau jangan belaga bahwa kita selalu kuat. Be as you are in front of God. Be as you are. Dan Tuhan tidak memperhitungkan kelemahan Abraham. Tetapi Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham. Sebagai satu kebenaran. The same story dalam perjanjian baru. Siapa yang imannya hancur, bukan hancur, ragu-ragu, bimbang. Tetapi Tuhan datangi secara khusus. Siapa? Thomas. Thomas berkata apa? Aku gak percaya Tuhanku bangkit. Kalau belum aku menunjukkan telunjukku ke jari tangan Tuhan. Lah, Tuhan dengar semuanya omongan dia. Kalau saya jadi Tuhan, kaplok. Betul gak?
Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan spesial ambil waktu ketemu Thomas. Thomas, aku tahu bahwa kamu wagu. Tetapi Thomas seringkali disebut oleh orang gereja bahwa doubting Thomas. Tapi saya mau tunjukkan sudut positif dari doubting. Doubting berarti masih ada belief. Nangkep enggak? Orang doubt lebih baik daripada Petrus. Totally reject. Dan saya pernah khotbah bahwa Tuhan bertindak bukan karena imanmu yang full. Tapi Tuhan pun bertindak karena imanmu yang kecil. Seperti Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Spesial dia ambil waktu. Dia datangi Thomas secara khusus. Thomas, lihatlah sekarang. Masukkan jarimu. Hal yang sama. Ketakutan kita akan corona. Ketakutan kita akan masa depan. Ketakutan kita akan keluarga. Ketakutan kita akan hancurnya ekonomi. Dan lain sebagainya. Tuhan akan turun kepada kita. Dan Tuhan akan datang kepadamu. Akulah Tuhan. Come. Amin. Amin. Saudara, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Pesan Tuhan kepada generasi Abraham yang keempat. Siapa? Yusuf. Generasi keempat daripada Abraham, Ishak, siapa lagi? Yakub dan Yusuf. Nah, kita lihat saja langsung ayatnya. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saya pernah khotbah tentang Yusuf, mungkin dari A sampai Z berseri-seri berbulan-bulan. Saudara yang pernah dengarkan khotbah saya mungkin bosan, tetapi sekarang saya mau ambil yang singkat. Message Tuhan lewat hidup Yusuf berkata demikian, peganglah setiap visi atau janji yang Tuhan berikan, baik melalui mimpi atau melalui firman Tuhan yang kau dapatkan. Jagalah visi itu, berjuanglah sampai visi itu menjadi satu dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, yang buruk sekalipun, jangan sampai engkau melupakan visi itu. Tetapi anggaplah kejadian-kejadian dalam hidupmu merupakan bagian dari rencana Tuhan yang indah sampai visi Tuhan tercapai dalam hidupmu. Karena ini lagi musimnya corona, lagi banter-banternya corona. Jadi saya ambil contoh corona aja ya, supaya kita lihat. Ada banyak orang bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa izinkan corona itu terjadi? Sama pertanyaannya. Kalau Tuhan baik, kenapa kok diizinkan Yosi kena cancer? Kalau Tuhan baik, kenapa malapetaka diizinkan terjadi kepada anak-anak Tuhan? Kenapa kalau Tuhan itu baik, kejadian-kejadian buruk, kebangkrutan, bahkan perceraian, bahkan kehancuran bisnis diizinkan kepada anak-anak Tuhan yang setia? Saudara, good people, bahkan godly people tidak imun dari persoalan. Dan jangan pernah berpikir bahwa waktu Tuhan izinkan persoalan datang dalam hidupmu, itu karena engkau dikutuk. Terkutuk engkau, karena engkau berdosa, engkau salah. Yes, bisa sebagian benar, tapi bisa juga salah total. Karena kita tahu dari cerita Ayub, kita tahu dari cerita siapapun, bahwa apalagi dari cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah buat salah sama sekali, tapi hidupnya penuh dengan masalah. Ya apa ya? Ditolak, diludahi, dihancurkan, bahkan datang kepada umat pilihannya sendiri. Ditolak. Bahkan mati di atas kayu salib dengan makian terkutuklah yang mati di atas kayu salib. Lihat, waktu kita dapat janji Tuhan, dengar baik-baik. Pesan dari Yusuf, bukan selanjutnya engkau akan
duduk di singgasana. Dan kau akan naik kursi kencana. Semuanya jalan tol. Itu pengajaran yang keliru. Justru yang sebaliknya, waktu engkau mendapat visi Tuhan, waktu engkau mendapat urapan Tuhan, janji Tuhan, jalanmu akan berliku-liku. Jalanmu akan penuh dengan persoalan. Jalanmu akan diiri orang. Jalanmu akan difitnah orang. Jalanmu akan dihancurkan orang. Tetapi percayalah dalam cerita Yusuf. Ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saya mau himbau Anda semuanya. Jangan broadcast message-message yang berbau tidak enak. Yang menuduh orang yang melakukan COVID-19 adalah buatan orang, buatan seseorang, buatan satu kelompok dan lain sebagainya. Please. Kalaupun itu benar, tetapi buat anak Tuhan itu enggak perlu. Mari kita saring, mari kita filter apa yang menjadi kebenaran. Orang boleh melakukan yang jahat, tetapi Tuhan tidak akan mengizinkannya terjadi. Kalau Tuhan tidak punya rencana di balik kejahatan itu untuk kebaikan kita. Nangkap enggak? Saudara, cerita Yusuf ini sederhana sekali. Mengajarkan kepada kita pesannya, jangan pahit, jangan mudah menuduh orang, jangan mau dihancurkan oleh kehancuran orang. Dia hancur, jangan mau kehancurannya ditularkan ke engkau. Ya kan? Maybe you don't understand, seperti saya, kenapa kok nggak tahu? Tetapi yang saya tahu pasti bahwa Tuhan punya rencana di balik ini semua. Tuhan punya rencana di balik ini semuanya. Saudara bilang, enak aja pendeta ngomong, bukan enak aja. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi kalau Tuhan tidak punya rencana yang terbaik di baliknya. Amin. Itu pesan dari Yusuf. Dan jangan izinkan keadaan sesulit apapun membuat engkau keluar dari rencana Tuhan atau mimpi yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Mungkin kita goyah, mungkin kita jalan di lembah seperti Yusuf, mungkin dia juga nangis Bombay, nangis India, tapi dia tidak pernah mati dalam dreamnya untuk tetap berharap. Dan itu yang membuat dia kuat, itu yang membuat dia bisa mengampuni kakak-kakaknya. Dan dia berkata, kamu merencanakan yang jahat. Toleh sebelah kiri kananmu, jangan toel karena gak boleh. Engkau tidak jahat. Aku mengasihimu. Amin. Amin. Kalaupun ada yang merencanakan jahat dalam hidupmu, percayalah, Tuhan akan mengubahnya menjadi kebaikan. Amin. Sekarang pesan berikutnya. Dari siapa? Secara nomor urutnya setelah Yusuf, Musa. Musa. Siapa Musa? Nabi besar, pahlawan besar, deliverer. Betul? Dia adalah juru selamat bangsa Israel. Dia adalah pembebas bangsa Israel. Dan juga dia penerima hukum Taurat. Wow, how big rencana Tuhan dalam dirinya. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, Musa gagal. Lihat ya, kita lihat slide yang ke-9. Pesan dari Musa, aku menyesal tidak mendapat masuk ke dalam tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Karena ketidaktaatanku. Taatlah kepada Tuhan senantiasa. Apapun yang Tuhan suruh kerjakan, kerjakanlah itu dengan taat. Maka kamu dan keturunanmu akan hidup perkasa di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Corona tidak menghancurkan Anda. Influenza tidak menghancurkan Anda. Rencana jahat orang tidak menghancurkan Anda. Kebodohanmu tidak menghancurkan Anda. Yang menghancurkan Anda adalah kalau Anda kompromi dengan rencana jahat orang. Anda setuju dengan keadaan buruk dan kau melihat dirimu seperti apa yang kau lihat keadaan. Contoh yang paling jelas bangsa Israel pada waktu para pengintai disuruh mengintai
tanah perjanjian, apa yang mereka dapatkan? Mereka suku-suku raksasa, kita adalah grasshopper. Jadilah seperti yang kau imani. Ketakutan mempengaruhi dia menerima kenyataan menjadi satu, bukan kenyataan, menerima sebuah keadaan circumstance sebagai satu kenyataan. Dia melupakan Tuhan yang berkata bahwa aku memberikan tanah ini kepadamu. Are you with me? Saudara perhatikan, kalau Musa berkata, aku gagal. Padahal dia kurang taat apa? Alkitab menulis, tidak ada orang yang lebih akrab dengan Tuhan selain Musa. Akrab, ngomong berhadapan muka. Wow. Pada waktu Musa mau minta ketemu Tuhan, Tuhan aku pengen ketemu engkau. Tuhan bilang gak bisa, kalau kamu ketemu aku mati. Tapi karena kamu yang minta, sekarang kamu sembunyi di sana, aku akan kasih lihat belakangku. Wah, begitu sayangnya Tuhan sama Musa. Tapi karena Musa mengikuti emosinya, dia gagal masuk tanah perjanjian. Ulangan 4 ayat 39 sampai 40. Ayat 39 berkata, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah. Tidak ada yang lain. Ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Coba lihat saya. Kita mungkin gagal. Tapi saya berharap tidak. Dengar baik-baik. Kita mungkin gagal. Tapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Are you with me? Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Ada yang nyurang, ini mana sih maksudnya? Kita mungkin gagal, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Sederhana, Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk padang pasir dan masuk tanah perjanjian. Betul? Tapi Musa cuma bisa memenuhi 2 perjalanan. Yang ketiganya tidak masuk tanah perjanjian. Tetapi rencana Tuhan untuk membawa bangsa pilihannya keluar dari Mesir dan masuk dan menghidupi tanah perjanjian selamanya tidak mungkin gagal. Are you with me? Itu yang pertama. Yang kedua yang Musa katakan pesannya kepada kita apa? Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang Tuhan sampaikan kepadamu. Supaya baik keadaanmu dan baik keadaan anak-anakmu. Saya berkali-kali bilang, hidup kita, ibadah kita kepada Tuhan, itu akan berdampak kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak hanya untuk diri kita. Tidak ada kita hidup untuk diri kita sendiri. Jadi saudara harus pikir apa yang kau lakukan saat ini. Kau rajin, kau ibadah, kau sungguh-sungguh percaya. Mungkin harus penyangkalan, harus keluar dari kerepotan, harus bayar harga, harus begini, harus begitu. Do it. Karena itu akan mempunyai reward yang besar untuk generasimu berikutnya. Amin. Amin. Jangan takut. Orang tua yang ada di sini jangan takut. Waduh Pak, saya takut nanti kehidupan anak-anak saya, remajanya seperti apa. Jangan takut. Waktu engkau hidup dengan benar, engkau sudah mendidik anakmu dengan benar. Amin. Mungkin kita pernah salah. Siapa yang gak pernah salah? Saya pernah buat dosa. Yes. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan itu kepada kita. Musa berkata bahwa keturunanmu akan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Bukan untuk setahun 2 tahun. Tapi untuk selamanya. Oke, next. Saya punya waktu setengah jam lagi. Gak, kalau bisa kurang. Setelah Musa, generasi penerusnya siapa? Yosua. Jadi pesan Tuhan kepada Yosua, kita lihat. Generasi penerus yang harus berperang untuk merebut
Promised Land. Saudara perhatikan, waktu zaman Musa, saya tahu Musa cuma berperang satu kali melawan bangsa Amalek. Pada waktu dia berperang hampir kalah, maka dia berdoa dengan tangan gua diangkat. Waktu tangannya turun, bangsa Israel kalah. Waktu tangannya naik, dia menang. Sehingga akhirnya ditopang oleh Harun dan Hur. Ditopang. Itu sekali-kalinya yang saya baca di Alkitab bahwa Musa berperang. Tetapi menghadapi masa baru, era yang baru, masuk tanah perjanjian. Dengar baik-baik. Setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, pada awalnya semuanya enak, kita cuma tinggal terima. Kita cuma tinggal jalanin. Tetapi at the end of the journey, pada waktu di akhir ujung perjalanan, kamu dan saya akan mengalami hal yang paling sulit dan kita akan mati-matian merebut tanah perjanjian itu. Are you with me? Yosua harus berperang mengalahkan 12 suku penguasa tanah Kanaan. Makanya message kepada Yosua berkata begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun yang terjadi tetaplah pandang Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan taat dan setia. Jangan sekali-kali hatimu terikat kepada berhala-berhala. Yosua 1 ayat 6 dan 7. Are you follow me? Okay? Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Saudara perhatikan. Saya generasi pertama dan saya percaya generasi pertama lebih. Generasi kedua, Yosi dan Anda yang anak muda yang ada di sini, Anda akan lebih tough menghadapinya. Halo? Pergumulan hidupmu akan jauh lebih keras daripada pergumulan saya. Tapi pesan dari Yosua kepada kita, kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan merasa kasihan Pak, anakku gak ngerti. Loh, itu orang tua yang tempe. Tuhan akan didik anakmu seperti Tuhan didik Yosua. Waktu Tuhan ketemu Musa, cuma semak belukar yang menyala. Tapi waktu Yosua take over kedudukan Musa, Tuhan tunjukkan kepada Yosua apa? Panglima bala tentara surga dengan pedang nyala. Are you with me? Come on. Musa cuma semak belukar yang menyala. Karena hatinya lembut. Karena hubungan intim dengan Tuhan. Baik, akrab. Tapi karena Yosua akan menghadapi musuh-musuh, suku-suku yang besar, tentara-tentara yang hebat berperang 12 suku. Maka Tuhan menunjukkan diri kepada dia dengan panglima bala tentara surga yang tinggi besar dengan pedang yang teracung dan menyala. The way God present to you is the way God working in you. Nangkap enggak? Jangan takut. Jangan lihat proyeksi anakmu dengan keadaanmu saat ini. It's totally insane, it's totally nggak masuk akal. Karena Tuhan bekerja sesuai dengan eranya, pesannya beda. Caranya Tuhan menampakkan diri pun berbeda. Hei anak-anak muda yang ada di sini, saya sama Yosi berbeda. Jangan tuntut Yosi sama dengan saya. Kalau Yosi sama dengan saya, dia nggak bertumbuh. Are you with me? Tapi anak muda tolong jaga juga. Jangan sampai engkau berkata bahwa papaku udah kuno. Papaku gak ada tahu apa-apa. Papaku jelek. Papaku gak bisa apa-apa. Aku semua yang tahu. Don't do it. Generasi penerus engkau tidak akan ada tanpa pengorbanan generasi tua. Gak marah ini lagi ngomong. Gak marah nih. Ada banyak orang yang berusaha untuk memecahkan kesatuan kami, anak dan orang tua. Karena kami berbeda, mereka melihat dari sudut yang berbeda. Saya katakan, yes, we are different.
Tetapi perbedaan kami tidak menghancurkan kami. Perbedaan kami justru mengklopkan kami. Karena rencana Tuhan dalam diri kami berbeda. Are you with me? Halo? Kalau Yosi gaya khotbahnya persis seperti saya. Kalau Yosi inti pelayanannya persis seperti saya. Saya yang marah sama dia, saya jitak dia. Kamu gak punya visi dari Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada orang yang bisa hebat dengan mengkopi orang lain. Are you with me? So be as you are. Seperti Joshua. Waktu dia betul-betul kebingungan karena dia harus menggantikan Musa yang begitu hebat. Dia duduk di padang pasir, dia duduk tengah malam, dia bingung siapa. Tiba-tiba Tuhan turun datang, kuatkan, teguhkan hatimu. Yosua berkata, siapa kau? Musuh atau teman? Tuhan bilang, akulah bala tentara surga. Dengan pedang yang teracung. The way God present himself kepada Joshua. Totally different. Sama nyalanya, tapi beda. Beda semaknya sama beda orangnya. Yang Tuhan tunjukkan kepada Joshua. Pahlawan yang gagah perkasa. Dengan pedang yang menyala-nyala. Saudara, mari kita lihat, belajar dari satu message kepada message yang lain. Dari satu pesan kepada pesan Tuhan yang lain. Mari kita harus progresif dan izinkan Tuhan berkarya maksimal dalam diri kita. Waktu kami di Bangkok, semua orang sangat-sangat aneh, sangat heran memandang kami. Apalagi kami duduk bergandengan, duduk berdua, ngobrol berdua. Bukan bergandengan, enggak bergandengan, salah. Berendengan. Bukan bergandengan, ntar dikira hombreng lagi. Dan orang tanya, are you father and son? Yes. Are you in the one room? Yes. Mereka bilang, it's amazing. Ada papa sama anak laki-laki bisa duduk bersama, bisa diskusi bersama, bisa tidur bersama. Walaupun saya ngorok keras, dia kurang bisa tidur. Ya. Yang luar biasa, kita sama-sama mendapat satu level hubungan yang sangat diperbaharui. Di situ saya datang bukan untuk saya. Saya sudah merasa cukup dengan pengajaran firman yang saya miliki apa. Saya pergi buat dia. Karena saya ingin mengerti apa itu gospel yang sebenarnya. Dan nanti sampai kemana kehidupan Yosi akan berkumpul dengan orang-orang gospel itu seperti apa. Sebagai orang tua saya pengen tahu untuk kehidupan masa depan dia. Saya tidak akan melepaskan dia begitu saja, tendang, jalan lo. Enggak. Tapi saya ingin tahu. Tetapi dia punya motivasi yang berbeda. Dia mau ikut ini karena dia mau saya belajar tentang gospel. Jadi dia berangkat demi saya. Oh, lihat ya. Bagaimana Tuhan mempertemukan dua motivasi yang berbeda. Menjadi satu kesatuan yang indah. Dan saya semakin bisa mengerti tentang pribadi dia. Tentang kenaifan dia. Tentang bagaimana keluguan dia dan lain sebagainya. Dan saya punya banyak waktu untuk mengkoreksi dia. Dengan kasih. Tapi dia juga melihat bagaimana papanya pun blow on dan culun. Kita cuman gak telanjang bulat aja di depan masing-masing. Kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Kita bisa membuka apa yang selama ini kita gak pernah buka. Dan kita bisa ngomong tentang prospek pelayanan ke depan seperti apa. Satu hal yang indah. Generasi tua dengan generasi muda bisa bersamaan berjalan. Dulu dia selalu berkata, papi sama saya gak cocok. Saya bilang memang kita tidak sama. Tapi bukan berarti tidak cocok. Are you with me? Jangan menuntut anakmu harus sama seperti engkau. Dan saya sangat-sangat tidak suka kalau ada orang tua berkata, dulu papi tidak seperti kamu, dulu papi begini, umur segini, begini. Please stop, don't do it. Jangan compare masa remajamu dengan masa muda anakmu. Yang muda manggut-manggut, yang tua wah. Yang muda manggut-manggut. It is uncomparable keadaannya. Tapi mari kita asyur. Seperti Musa mengasyur Joshua. Musa bilang pada Joshua, Jos,
Aku bentar lagi mati. Aku bentar lagi udah gak bisa masuk. Sekarang kamu teruskan semuanya. Tapi semua yang dikatakan tadi di sini dikatakan ayat yang berapa? Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Tuhan selalu berkata, bertindaklah hati-hati dan janganlah keluar dari perintah yang aku sudah berikan kepada hambaku Musa. Hei anak-anak muda yang ada di sini, melakukan inovasi, melakukan progresif, just do it, silahkan. Tetapi jangan pandang rendah foundation yang orang tuamu sudah lakukan. Are you with me? Jangan pandang rendah. You will never be like now without your parent. Say thank you to them. Love them. Hold them. Tunjukkan kasih. Jangan cuma disimpan dalam hati. Dia tahu lah, enggak, dia bukan Tuhan. Show respect. Show honor. Treat him. Kalau orang lain khotbah bagus dipuji, gembalanya sendiri gak pernah dipuji, bapaknya gak pernah dipuji. Saya bukan haus pujian. Tapi it's honoring your parent, honoring your senior generation, itu adalah salah satu caranya Tuhan. Bagaimana Bapa di sorga mengasihi Yesus dan Yesus sangat mengasihi Bapaknya. Dan dia berkata, aku tidak mungkin melakukan apapun sebelum Bapakku mengatakannya. Yesus tidak pernah boasting dengan kebenarannya, kehebatannya. Tapi Yesus berkata bahwa aku gak bisa buat apa-apa kalau bukan Bapakku. Anak muda yang ada di sini. Kau bisa sekolah di sini. Kau bisa punya income besar di sini. Tahukah engkau? Ada 2 orang tua di sana yang menghemat. 2 orang tua di sana yang mengurangi biaya makan, biaya pergaulan mereka. Demi untuk supaya engkau bisa hidup dengan baik di sini. Pernahkah engkau berpikir seperti itu? Oh enggak Pak, Bapak saya kaya. Beda lagi. Bapak gua duitnya kebanyakan Pak. Nah, tapi lain lagi. Mungkin bapakmu banyak duit. Tapi kalau dia gak ngirim kau kemari, maka kau jadi gak seperti ini. Are you with me? Oke, gak kepanjangan kan dalam generasi. Sekarang berikutnya, setelah kita masuk ke Musa. Satu lagi yang terakhir dalam ayat perjanjian lama. Setelah itu nanti kita masuk ke perjanjian baru. Pesan dari Ayub. Pesan dari Ayub. Masih banyak pesan-pesan yang dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya hanya pilihkan yang cocok dengan keadaan kita saat ini, sedang keadaan uncertainty, sedang dalam masalah, sedang dalam lembah, sedang dalam pergumulan. Pesan dari Ayub. Slide 13. Kamu tidak berhak atas hidupmu, bahkan yang terkecil sekalipun dalam hidupmu. Rambutmu sekalipun kamu tidak berhak atasnya. Hanya Tuhan yang berhak atas hidupmu. Karena Tuhan yang punya hidupmu. Jadi apapun yang terjadi atas hidupmu. Yang terburuk sekalipun. Janganlah engkau pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Atau berkata Tuhan itu jahat. Atau tidak sayang kepadamu. Mari kita baca ayatnya. Ayub 13 ayat yang ke-15. Kita masih fresh, masih segar. Saya membahas Ayub berbulan-bulan. Dan mari kita sedikit flashback kelihatan. Ayub 13 ayat 15 berkata demikian. Lihat, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Saya udah katakan berkali-kali. Ini salah terjemahan. Karena dalam terjemahan aslinya. Kita lihat di dalam ESV. Ayat yang sama. Ayub 13 ayat 15 berkata. Though he slay me, I will hope in him. Meskipun dia membantai aku tetap berharap kepadanya. Jemaat Rock Sydney yang saya kasihi. Seburuk apapun situasi yang sedang saudara hadapi. Ancaman, penyakit apapun yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan tahtanya.
Tuhan tidak pernah bisa dikudeta. Even iblis pernah mau mengkudeta tahtanya Tuhan. Tetapi Tuhan campakkan dia menjadi iblis. Dulunya adalah Oma Lucy. Tahu Oma Lucy? Lucifer. Oma Lucy, Lucifer. Jelas? Lihat. Though he slay me. Coba renungkan. Mungkin enggak Tuhan akan membantai Ayub? Edwin godek-godek kepala. Amitabha. Mungkin enggak Tuhan membantai kita? Never. Never, never, never. Jadi Ayub sudah sampai kepada hal yang paling parah. Dia sudah ada di lembah yang paling dalam dan dia sudah dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Sampai dia berkata, meskipun Tuhan membantai aku, tapi aku akan tetap berharap kepadanya. Bukan tidak ada harapan bagiku, bukan. Kalau dilihat arti selanjutnya memang benar, kalau Tuhan yang mau membunuh Anda, kalau Tuhan yang mau menghancurkan saya, siapa yang bisa tolong? Yang gak ada harapan. Tetapi Tuhan tidak pernah punya rencana untuk menghancurkan Anda. Tuhan tidak pernah punya rencana buruk dalam hidup Anda. Apalagi membantai Anda, membantai saya. Tidak ada sedikit pun dalam rencana Tuhan. Kalau ada ngapain dia mesti mati buat kita di atas kayu salib. Bodoh sekali kalau kita percaya bahwa Tuhan meninggalkan aku, Tuhan lupa sama aku, Tuhan tidak tolong aku. Bodoh sekali. Kita ingatnya cuma terpatri kepada persoalan, kepada COVID. Kepada nggak bisa kerja nanti gimana, duitnya gimana. It's small thing. Lihatlah bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti di baliknya ada rencana Tuhan yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Lihat sekarang ayat 42, ayat 1 sampai 2. Ini yang mesti kita pegang. Yuk kita baca 2-3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. COVID tidak menggagalkan Anda. Virus tidak menggagalkan Anda. Serangan jantung tidak menggagalkan Anda. Kalau belum waktunya mati, minum Baygon rasa stroberi. Tapi jangan coba minum Baygon. Maksud saya, Anda mencoba bunuh diri kalau belum waktunya Tuhan gak akan mati. Betul gak? Men? Kalau belum waktunya Tuhan. Jadi kalau ada orang mati sampai bunuh diri, itu sudah waktunya Tuhan bukan? Lah iyalah. Ada yang bilang nggak mungkin karena dia ngambil dirinya sendiri. No. Kita tidak bisa mengambil hidup kita sendiri. Karena hidup kita bukan milik kita. Hidup kita milik Tuhan. Tapi buktinya banyak om yang bunuh diri. Lah yang nggak tahu kalau itu udah waktunya mati. Nangkep nggak? Bingung ya? Ya udahlah. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi tidak ada rencanamu yang gagal. Lagi-lagi saya mau ulang statement saya. Jangan melihat masa depan dengan proyeksi keadaan masa kini. It's very wrong. Yang Tuhan rencanakan untuk masa depan jauh lebih dari yang bisa engkau bayangkan dari apa yang kau hadapi saat ini. Saat ini engkau mungkin terpuruk. Saat ini engkau mungkin lagi dalam masalah. Saat ini engkau lagi kena sakit kanker. Saat ini engkau lagi dalam pusing 7 keliling. Tetapi lihatlah Tuhan punya rencana dalam dirimu. Tidak mungkin gagal. Amin. Amin. Oke. Saya punya 10 menit lagi. Sekarang masuk ke perjanjian baru. Tokoh perjanjian baru yang paling terkenal, yang paling disukai oleh banyak orang siapa? Rasul Paulus. Yesus mah bukan tokoh. Yesus mah Tuhan.
tokoh. Dan saya ambil, ini subjektif. Saya ambil salah satu ayat kesukaan saya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Coba kita baca. Ini message dari Rasul Paulus untuk kita. Saya nggak usah lihat hafal, karena ini ayat kesukaan saya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa dan tidak melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, maka dia akan, betul nggak sih? Memberikan kepadamu kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Stop, sampai sini. Tidak melampaui kekuatanmu. Jangan pernah berkata, aduh Pak nggak kuat. Kuat. Amin. Haleluya. Pak Sam bakalan keras. Makanya dia akan datang terus setiap minggu sekarang. Karena tidak melampaui kekuatan dia. Oke, kedua. Sebab, 2, 3. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu. Tuh kan? Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Jadi kalau sudah terjadi dalam hidupmu pencobaan atau masalah, persoalan, sakit, apapun. Kamu pasti kuat. Karena Tuhan sudah ukur. Kalau melebihi kekuatanmu, Tuhan bilang, no. Ingat cerita Ayub? Tuhan bilang, sampai 3 tahap Tuhan bilang. Pertama Iblis bilang, lihat tuh Ayub, kau jagai, kau berkati, kau lindungi. Tuhan bilang, iya. Tapi sekarang coba angkat tanganmu. Tuhan bilang, aku cangkat pagar, tapi jangan ganggu. Jangan ganggu tubuhnya. Belum jiwa, tubuh dulu. Jangan ganggu tubuhnya. Makanya anaknya mati, hartanya habis, ternaknya habis. Betul? Hartanya habis. Tapi dia tetap sehat. Terus iblis datang lagi. Dia bilang apa? Ya karena kau jagai. Dia masih tetap kuat. Tapi coba cabut perlindunganmu lagi kepada tubuhnya. Tuhan bilang, there you go, silakan. Maka dicobailah Ayub dengan penyakit bisul. Betul? Bisul. Sampai nggak bisa lagi ditahan, dia garukin bisulnya pakai beling. Saya berkata itu kusta. Sejenis kusta. Karena kalau sudah nggak ada lagi rasanya sakit, itu adalah jenis penyakit yang mematikan rasa, salah satunya adalah kusta. Orang kusta tuh bisa tangannya copot, copot lucu ya gitu loh. Dia nggak merasa sakit. Dicopot, tanganku putus gitu loh. Terus, makanya saya bilang, kalau Anda masih rasa sakit, itu tandanya Anda masih sehat. Kalau Anda menghadapi virus corona sudah tidak sakit, tidak takut, itu tandanya Anda sudah insane. Udah kena lepra rohani. Get my point? Tetapi lihat nggak bagaimana Tuhan mengukur semua apa yang terjadi dalam hidup Ayub. Tidak melampaui kekuatan Ayub. Diukur. Paulus berkata, semuanya tidak akan mencapai kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, siapa yang memberikan jalan keluar? Hei orang-orang pintar, orang-orang sekolahan yang ada di sini. Dengar baik-baik. Bukan kau yang cari jalan keluar. Tuhan yang akan carikan jalan keluar. Amin. Amin. Tuhan yang akan carikan jalan keluar. Kita cari jalan keluar cuma lewat satu, lewat pintu. Kalau jalan keluar lewat jendela, maling. Tapi Tuhan bisa memberikan jalan keluar dari manapun. Dan apa yang kau pikir mentok, apa yang kau pikir buntu, Tuhan bisa tembus. Apa yang kau pikir tidak mungkin, pasti terjadi. Karena rencana Tuhan indah dalam hidupmu. Jadi ngapain mesti panik? Corona sudah Tuhan izinkan. Kalau ada orang tanya, kok Tuhan lu yang baik izinkan corona? Lah ya lu yang buat dosa. Sederhana, ya enggak? Nanti kita pulang digaplok. Tapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Jadi pesan dari Paulus buat kita adalah tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah sekarang terakhir.
Yang tadi Anda bilang Tuhan Yesus. Saya punya waktu 5 menit, hopefully selesai. Pesan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa? Diberkatilah engkau. No. Pesan dari Tuhan Yesus apa? Pikulah salib yang kupasang kepadamu. Barang siapa hendak mengikut aku, harus menyangkal dirinya. Dan pikul salibnya setahun sekali. Amin. Berapa kali? Setiap hari. Jadi baru corona berapa minggu aja udah pusing. Ngapain mesti setiap hari pikul salib. Amin. Setiap hari pikul beban. Pikulah salib yang kupasang. Nah, Pak susah, Pak berat, Pak capek, Pak bingung, Pak enggak kuat. Tuhan siapkan lagi. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hei, berita kelegaan bukan dari WhatsApp-mu bagaimana ngatasi corona. Di broadcast kemana-mana pada beritanya hoax semua itu. Kasih tahu corona begini, kasih tahu corona begitu, centang. Mending kalau benar nggak tahu juga pokoknya kirimin gitu loh ya. Kenapa kita mesti seperti itu? Karena kita nggak mengerti. Tahu nggak dengan cara seperti itu? Tanpa beban orang tambah berat. Saudara tidak pernah melihat saya untuk mengirimkan corona seperti apa. Yang saya kirimkan kepada Anda, bagaimana mengatasi corona. Salah satunya dengan doa, salah satunya dengan perasaan tidak takut, salah satunya dengan yang dari Pak Arifin, yang dari satunya lagi dari dokter yang terkenal di Surabaya. Jangan corona. Nah, ya kan? Kalau ada berita-berita yang menakutkan dari corona nggak usah disebarin, belum tentu benar. Dan kalaupun benar, ngapain nama takut orang? Oh biar semua orang tahu, lah apa gunanya? Takut-takutin orang, betul nggak? Berita yang perlu kita sebarkan, berita yang menguatkan, berita yang menghiburkan. Amin. Dan kalau Anda sudah nggak tahan menghadapi beban hidupmu, jangan curhat ke orang lain. Aduh gue gak tahan, gue mesti curhat. Sudah nanti akan kecewa. Curhatlah kepada dia. Marilah kepadaku, hei yang letih lesu dan berbeban berat. Tadi Tuhan berkata, aku tidak akan memberikan kamu beban melampaui kekuatanmu. Tapi pada waktu kamu merasa beban itu begitu berat, Tuhan tidak berkata, salah lu sendiri. Gue kan udah bilang, lu gak kuat. Kuat. Tuhan gak bilang kayak gitu. Tuhan bilang apa? Mari. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Jadi gak usah takut. Berita hoak, berita corona dan lain sebagainya. Mari kita datang kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tapi setelah itu Tuhan berkata apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku ini lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, cara salah satunya menghilangkan beban dunia adalah dengan memikul beban Kristus. Kebodohan kita, seringkali kita merasa pikulan kita berat, kita taruh kepada Tuhan dan kita mau loose. Dan ini yang membuat kita betul-betul loose, hilang. Kenapa? Karena pada waktu kita tidak mau memikul kuknya Tuhan, maka kita tidak akan pernah dekat dengan Tuhan. Tuhan mau pikul kuk. Sini ya Tuhan. Stop. Jangan dekat-dekat, ntar nular. Gini. Lagi beban berat. Susah, setengah mati. Coba berlutut datang kepada Tuhan. Nah. Banyak kita berpikir pada waktu kita berlutut berdoa, beban kita selesai. Betul. Lalu setelah selesai, amin, pulang, lega berdiri. Pulang. Sob, jangan pulang dulu. Inilah cara hidup yang salah. Seharusnya duduk, berlutut. Tuhan Yesus akan datang kepadamu. Dan dia akan memikulkan bebannya kepada dia. Tapi beban yang dia pikulkan bukan ditanggung oleh dia. Ditanggung oleh Tuhan. Dia akan angkat kita. Berjalan dengan dia. Ini loh maksudnya ayat itu. Pikulah yang kupasang kepadamu.
Karena dengan kuk yang dipasangkan kepadamu. Kuk tau gak? Itu alat-alat membajak. Sapi sepasang membajak, lembu sepasang membajak, itu harus dipasang di sini. Yang satu lembu muda, yang satu lembu tua. Lembu tua yang akan menggait lembu muda untuk berjalan bersama seirama. Jadi pikulah kuk yang Tuhan pasang dalam hidupmu. Jadi dengan kata lain, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, jangan pernah mau hidupmu bebas, bablas. Tapi kalau engkau mau memikul kuk yang Tuhan taruh, engkau tidak pusing, engkau tidak sakit, engkau tidak capek. Karena Tuhan yang akan pikul engkau. Tuhan akan bawa engkau jalan. Duduk ya nak, yang manis ya nak. Itu yang Tuhan akan lakukan. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Dan belajarlah kepadaku. Pelayanan. Mengasihi Tuhan. Taat melayani Tuhan. Kuk yang Tuhan pasang dalam dirimu. Makanya saya berkata, saya tidak akan pernah pensiun. Saya akan terus berjalan. Kuk yang saya bedakan. Karena Tuhan akan mengubah kuk saya menjadi sesuatu yang indah. Oke, ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Ayat saya sudah habis tapi bonus 1 menit lah ya. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Garis bawah ini. Kita bisa punya kasih karena kita menerima kasih Tuhan. Tanpa kita menerima kasih Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengasihi. Karena pada dasarnya kita tidak punya kasih. Amin. Jadi kenapa anak-anak muda untuk menikah kita harus cari orang yang seiman? Karena ini. Karena di luar Tuhan, kasih mereka dengan kasih yang kita terima, totally different. Totally different. Jangan lagi berkata, Pak, buktinya banyak anak-anak Tuhan yang katanya punya kasih Tuhan tapi hidupnya enggak. Jangan lihat yang gagal. Jangan lihat yang hancur. Tapi lihat yang hidupnya benar di dalam Tuhan. Amin. Kenapa kita selalu terfokus kepada yang gagal? Hei, kegagalan orang mempengaruhi hidupmu dan kau jadi gagal. Yang goblok siapa? Talk to me. Kalau kau melihat hamba Tuhan, nggak peduli besar, nggak peduli kecil, nggak perlu gendut, nggak perlu kurus, dia jatuh. Itu urusannya dia. Kenapa mempengaruhi hidupmu? Are you with me? Kenapa mesti pusing dengan urusan orang lain? Loh Pak, dia hamba Tuhan. Iya, tapi kan dia bukan apa-apa dengan kamu. Urusannya dia hamba Tuhan kan bukan dengan kamu, urusannya dengan Tuhan. Loh kenapa bisa seperti itu? Nah, kan kita kepo. Pengen tahu urusan orang terus. Uruslah dirimu sendiri. Dan kalau kita tahu ada orang yang kita lihat hebat, dia jatuh. Lalu kita takut dan kita menjadi bingung, yang bodoh siapa? Kenapa kejatuhan orang, keburukan orang mempengaruhi kita? Tell me. Why? Because you are stupid. Amin. Jangan mau kejatuhan orang, kebodohan orang, kehancuran orang berdampak menjadi kehancuran dalam hidup kita. Mari kita lihat yang tidak pernah gagal, Tuhan Yesus. Dia selalu berkata, dia bilang, aku mengasihimu, aku berjalan bersama dengan kau. Come, let's go with me. Jatuh gedebuk, ayo bangkit. Mari kepadaku, yang letih lesu dan beban berat. Amin. Virus akan datang, bakteri akan datang, perang akan datang, antikris akan datang lebih parah dari ini. Jadi mari kita gak usah takut-takut dalam keadaan seperti ini. Tapi kita juga jangan jadi bodoh. Wah, gak ada apa-apa, gak ada apa-apa, gue berani seenaknya sendiri. No. Jangan mencobai Tuhan, jangan petantang-petenteng. Jangan sombong, tapi jangan juga takut. Tapi marilah bijaksana, berjalan dengan Tuhan.
Amin. Oke, nah hari ini saya akan selesaikan. Pemimpin boleh berganti, bisnis boleh berganti, keadaan pasti berganti. Virus corona berganti dengan virus corona. Situasi lingkungan pasti akan silih berganti. Tetapi firman Tuhan dan janji Tuhan tidak akan pernah berganti.